Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Teori Perdagangan Internasional yang berjudul Integrasi Ekonomi, Serikat Pabean, dan Kawasan Perdagangan Bebas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 dimulai dari saya. Selvia Dewi Maharani, NIM 2020075, Dea Ayu Zahral Akila, NIM 2020074, Hevi Novita Ramadhani, NIM 2020102, Kotrun Nada Giarti, NIM 2020104, Artanti Viarum, NIM 2020107. Untuk pembahasan pertama dan kedua tentang definisi integrasi ekonomi dan definisi serikat pabean akan disampaikan oleh rekan kami, Dea Ayu. Kepada Dea Ayu, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada negara anggota kesepakatan. Next. Lalu, definisi serikat pabean. Serikat pabean adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Untuk pembahasan ketiga dan keempat, tentang definisi kawasan perdagangan bebas dan tujuan serikat pabean akan disampaikan oleh rekan kami, Hevi Novita. Kepada Hevi Novita dipersilahkan. Definisi kawasan perdagangan. Kawasan perdagangan bebas adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara anggota yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas, sehingga membentuk sebuah blok perdagangan. Next. Selanjutnya ada tujuan serikat pabean. Tujuan serikat pabean adalah untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara anggota, mengeliminasi hambatan perdagangan, mengurangi beban administrasi dan keuangan yang ditanggung oleh negara anggota. Kemudian ada pembentukan serikat pabean bermanfaat bagi ekonomi dalam jangka panjang. Selain meningkatkan perdagangan antar negara anggota, serikat pabean juga meningkatkan posisi dalam negosiasi perjanjian dagang dengan negara non-anggota. Penyeragaman bea masuk membuat masing-masing anggota memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai hasil perjanjian yang terbaik. Untuk pembahasan kelima dan keenam tentang keuntungan serikat pabean dan kerugian serikat pabean akan disampaikan oleh rekan kami, Kotrun Nada. Kepada Kotrun Nada dipersilahkan. Keuntungan serikat pabean. Keuntungan serikat pabean secara lebih rinci, sejumlah keuntungan dari serikat pabean adalah 1. Peningkatan persaingan seharusnya mengarah pada perbaikan daya saing, inovasi, dan efisiensi. Arus bebas barang dan jasa membuat pasar lebih terbuka terhadap persaingan antar perusahaan di negara anggota. 2. Peningkatan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. 3. Penciptaan dan pengalihan perdagangan. 4. Mengurangi defleksi perdagangan atau pembelokan perdagangan. Untuk pembahasan ke-7 dan ke-8 tentang contoh kasus dan penutup akan disampaikan oleh rekan kami, Artanti. Kepada Artanti dipersilahkan. Kerugian serikat pabean. Serikat pabean memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Kedaulatan ekonomi tergerus. Negara anggota harus mencapai kesepakatan bersama tentang tarif eksternal. Masing-masing negara anggota tidak bisa lebih mementingkan perekonomian sendiri dalam menegosiasikan tarif eksternal dengan negara non-anggota. Yang kedua, penetapan tarif bersama seringkali kompleks. Masing-masing anggota seringkali berbeda pendapat karena ingin melindungi kepentingan bisnis dan perekonomian domestik. Yang ketiga,
Tekanan persaingan mengancam bisnis domestik. Beberapa perusahaan domestik mungkin tutup karena kalah bersaing dengan produk dari negara anggota lainnya. Berikut contoh kasus serikat pabean. Tujuannya coba kita ambil dari contoh Benelux. Ketika mengekspor barang ke Belanda, pengekspor Indonesia akan membayar bea yang sama dengan ketika mengekspor ke Belgia. Katakanlah pengekspor hanya mengirimkan ke anak usahanya di Belanda. Anak usaha kemudian menjualnya di Belgia. Dalam kasus ini, anak usaha tidak terbebas dari tarif. Oleh karena itu, secara tidak langsung, pengekspor Indonesia hanya akan membayar tarif sekali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.